yang baru 20-2025 ada aturan tentang restoratif justice. Dr. Reply Harun, pakar hukum tata negara yang pada saat ini menjadi kuasa hukum para tersangka di klaster kedua kasus pencemaran nama baik dan penyebaran berita fitnah yang melibatkan Presiden ke-7 Republik Indonesia dalam sebuah acara berbicara tentang restoratif justice. Salah satu tersangka di klaster kedua Rismon Hasiholan Sianipar. Dr. Reply Harun mengatakan restoratif justice untuk Rismon Sianipar itu keliru dan membawa-bawa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 atau Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana baru yang berlaku efektif 2 Januari 2026. Mumpung Anda membawa-bawa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Anda buka dan baca dengan seksama pasal 79 dan pasal 80 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Dr. Reply Harun. Di situ tertulis dengan jelas syarat paling penting dan paling utama persoalan restoratif justice berkaitan erat dengan kasus pencemaran nama baik. Dan kemudian pertanyaan saya yang pertama untuk yang terhormat Dr. Reply Harun. Anda berkali-kali mengatakan SP3 baik yang turun untuk tersangka di klaster pertama Egy Sujana dan Damai Harilubis, kemudian SP3 yang dikeluarkan penyidik Polda Metro Jaya untuk salah satu tersangka di klaster kedua Rismon Hasiholan Sianipar itu keliru dan cacat hukum. Lagi dan lagi saya bertanya, kalau cacat hukum dan keliru sebagai pakar hukum, Anda memiliki hak untuk mengajukan permohonan pra-peradilan. Untuk apa mengajukan permohonan pra-peradilan? Menguji apakah satu, penetapan tersangka dulu. Apakah penetapan tersangka terhadap klien Anda itu sudah sesuai atau tidak? Majelis hakim dalam sidang pra-peradilan itu akan menentukan apakah penetapan tersangka itu sah atau tidak. Yang kedua, pra-peradilan juga bisa menguji sah atau tidaknya SP3 yang dikeluarkan oleh pihak penyidik Polda Metro Jaya kepada para tersangka. Tetapi hingga detik ini, hingga detik saya membuat VT ini, tidak ada pengajuan pra-peradilan dari yang terhormat Dr. Reply Harun. Dr. Reply Harun, pasal 79 dan 80 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan jelas menyangkut tentang restoratif justice berkaitan erat dengan kasus pencemaran nama baik. Syarat paling penting dan utama dalam restoratif justice atau keadilan restoratif untuk kasus pencemaran nama baik adalah adanya kesepakatan perdamaian antara para pelaku, baik terlapor, tersangka atau terdakwa sekalipun kepada korban atau pelapor. Adanya kesepakatan damai adalah syarat paling penting dan utama dalam kasus restoratif justice. Ada syarat berikutnya, satu, pelapor atau terlapor atau tersangka atau terdakwa sekalipun mengakui kesalahan, menyampaikan permohonan kepada pihak penyidik jika itu masih dalam proses penyidikan untuk mengajukan upaya restoratif justice kepada pelapor atau korban. Kemudian pihak penyidik Polda Metro Jaya akan menjadi mediator. Di sini ada dua kemungkinan, apakah korban atau pelapor menerima atau tidak upaya damai yang diajukan oleh terlapor atau tersangka. Logika paling sederhana. Dan saya sangat berkeyakinan Anda bukan tidak tahu. Anda pura-pura tidak tahu, Anda pura-pura budeg, Anda pura-pura buta. Dan semoga saja pada saat Anda berpura-pura tidak tahu persoalan aturan itu, malaikat tidak sedang hadir di sisi Anda dan mencatat, lalu benar-benar menjadikan Anda menjadi manusia yang buta,
tuli dan tidak tahu apa-apa, Dr. Repli Harun. Syarat paling penting, baik material maupun formil, berdasarkan pendekatan hukum di Indonesia adalah adanya upaya perdamaian antara pelapor atau korban dengan terlapor ataupun tersangka dan atau terdakwa. Jika kemudian ada kesepakatan damai dan pelapor bersedia meminta maaf secara terbuka, lalu membuat klarifikasi atas tuduhannya, maka syarat formil, syarat utama dari pengajuan restoratif justice terpenuhi. Kembali lagi, jika dalam pandangan Anda, restoratif justice untuk salah satu tersangka di klaster kedua, Rismond Hasiholan Sianipar, dalam pandangan dan pikiran Anda itu hal yang keliru atau cacat hukum, ajukan saja pra-peradilan. Biar majelis hakim yang menguji apakah dikeluarkannya SP3 yang diawali dari upaya restoratif justice sah atau tidak. Itu jalan hukum, itu jalan yang sesuai dengan konstitusi. Faktanya adalah selama berbulan-bulan, sejak Anda menjadi kuasa hukum para tersangka, Anda lebih banyak melakukan hal-hal yang justru menunjukkan betapa kosongnya Anda persoalan hukum yang menyangkut kasus pencemaran nama baik. Anda bukan saja tidak mau membuka pasal 79 dan 80, Anda sudah banyak melupakan adagium dan asas-asas tentang pembuktian. Entah Anda memang tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, hanya Anda dan Dr. Tifa yang tahu. Selamat sore, saya Ngura Ellen Punarbawo dari Kubu Tambahan, Buleleng, Bali.